data yang dipakai itu berbeda. Jadi kalau UJT itu cuman ada 2 kelompok data, kalau misalnya ANOVA itu lebih dari 2. Sampai sini mulai ada bayangannya? Bisa diulangi lagi, Bu? Belum terlalu paham. Oh ya. Jadi gini, kan kalau kemarin regresi itu kan tujuannya untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Nah, kalau misalnya UJT dan ANOVA itu untuk melihat, misalnya kalian tuh penelitiannya itu mau melihat apakah ada perbedaan sebelum diterapi sama sesudah diterapi. Itu nanti pakainya UJT. Terus kalau misalnya contoh yang buat ANOVA, itu misalnya kalian mau lihat apakah ada perbedaan metode apakah ada perbedaan antara metode metode ini. Misalnya kalau tanaman, apakah ada perbedaan ketika tanaman yang sama itu dikasih perlakuan yang udah beda-beda. Misalnya yang satu di bawah matahari, yang satu tiap hari dikasih air, yang satu tanahnya dikasih pupuk. Nah, itu apakah pertumbuhan tanaman itu ada perbedaan atau enggak? Sampai sini masih bingung juga? Masih bingung. Jadi kurang lebih tuh hampir sama, Bu, ya, berarti fungsinya itu. Iya, fungsinya sama, UJT sama ANOVA. Berarti kalau uji itu kita kayak apa ya? Pengaruhnya gitu, Bu, ya, setelah diterapi dan sebelum diterapi mungkin gitu. Ya perbedaan sebenarnya. Perbedaan gitu. Ya, jadi sebelum Oh, dikasih terapi, perbedaan berpengaruhnya. misalnya apakah terapi itu efektif atau enggak gitu. Oh, gitu. Berarti kalau ANOVA itu metodenya, hasil kalau apa? Perbedaan metode itu hasilnya apa gitu mungkin. Kalau ANOVA itu kelompok data yang dibandingkan itu loh ada 3. Maksudnya lebih dari 2, maksud saya bukan hanya 3, lebih dari 2. Jadi kalau misalnya datanya kalian yang mau dibandingkan cuma ada 2, kalian tuh pakainya UJT. Tapi kalau misalnya yang mau dibandingkan itu lebih dari 2, itu menggunakan ANOVA. Ini kalau misalnya di contoh tanaman, Bu, berarti satu tanaman itu dikasih perlakuan variabel yang berbeda-beda gitu, tak, Bu? Jadi misalnya tanah kalian tuh nanam ini ya, nanam ini loh, kecambah ya misalnya. Misalnya kecambahnya tuh sama, cuman yang satu itu ditaruh di bawah matahari setiap hari. Yang satu hanya dikasih air aja, yang satu itu ditaruh di tanah yang ada pupuknya. Nah, itu kalian lihat tiap harinya, apakah ada perbedaan pertumbuhannya. Misalnya kalau misalnya dikasih, kalau di bawah matahari ternyata lebih lebih cepat tumbuh daripada yang cuma tiap hari dikasih air. Atau yang dikasih pupuk itu ternyata lebih, kayak gitu nanti hasilnya. Gimana, Rek? Udah paham untuk konsep pertamanya? Paham. Oh ya, paham. Jadi kan gini, kalau UJT itu kan ada 3 ya macamnya ya. Jadi yang pertama itu ada one sample t-test, ada pair t-test, ada independent sample t-test. Jadi perbedaannya, kalau one sample t-test itu yang kalian bandingkan itu rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Jadi misalnya kalian sudah punya rata-rata populasi
Misalnya rata-rata nilai kelas A itu 80 misalnya. Nah, kalian ngambil sampel sebanyak 15 orang dari kelas itu. Nah, apakah rata-rata sampel itu ada perbedaan nggak sama rata-rata populasi? Itu pakainya one sample t-test. Terus kalau mau lihat apakah ada perbedaan sebelum terapi dan sesudah terapi, itu pakainya per sampel t-test. Jadi kayak nilai pre-test, nilai post-test, itu juga dibandingkannya pakai per t-test. Nah, kalau misalnya yang independent sample t-test, itu contohnya gini, kalian mau lihat apakah ada perbedaan antara gaji seorang pekerja menurut jenis pekerjaannya atau misalnya jenis pendidikannya. Jadi misalnya yang pertama pendidikannya SD, pendidikan terakhirnya SD, pendidikan terakhir SMP, sama pendidikan terakhir SMA. Apakah ada perbedaan gaji? Itu pakainya independent sample t-test. Sampai sini contohnya bisa dipahami? Gimana guys? Ada pertanyaan mengenai contohnya? Masih bingung saya, Bu. Yang independen, Bu. Independen. Oke. Independen ada berapa data? Independen itu datanya ada 2 kelompok. Yang satu kan kelompok gaji. Kelompok data yang isinya jenis pekerjaan atau jenis pendidikan. Yang satunya itu data gaji. Itu kalau yang independen. Atau mau coba pakai SPSS gitu ya, biar biar bisa tahu bedanya. Iya, Bu, mendingan gitu aja, Bu. Oke, bisa lanjut ke Anova, Bu. Sekarang ke ANOVA ya. Baik. Jadi kalau ANOVA itu kan sebenarnya ada 2, materinya juga ada beberapa ya. Ada ANOVA one way, ada two way. Cuman kalau saya sih jelaskannya yang one way aja dulu. Maksudnya yang sederhananya. Misalnya kalau kalian mau lebih ini ya belajarnya nanti di luar perkuliahan ini gitu. Oke. Biar nggak terlalu banyak kan kalian nanti pusing gitu loh. Ini apa lagi gitu. Jadi saya jelaskan ininya. Jadi seperti saya jelaskan tadi ya, kalau misalnya kalian tuh punya ada misalnya jenis terapi itu ada 3 macam. Nah, kalian itu mengasihkan ke satu orang, bukan satu orang ya. Misalnya ke satu kelas yang sama, kalian kasih terapi itu 3 macam. Terus kira-kira apakah apakah ada perbedaan antara terapi A, terapi B, terapi C, misalnya gitu. Terhadap satu pasien gitu, Bu. Iya, terus satu kelas misalnya. Atau bukan terapi ya. Atau gampangnya gini deh. Misalnya saya ngajar pakai metode ceramah. Nilai mata kuliahnya gimana. Terus misalnya saya ngajar dengan metode misalnya kalian presentasi. Nanti nilainya berapa. Terus ada lagi saya metodenya apa ya? Atau metode lain gitu ya. Misalnya metode pembelajarannya ada 3 macam. Kira-kira apakah ada perbedaan di nilainya, nilai mata kuliahnya? Karena membandingkan. Jadi itu membandingkan ya pakai ANOVA. Membandingkan banyak variabelnya itu ya. Iya, pokoknya kalau misalnya dibandingkan itu lebih dari 2, itu pakainya ANOVA. Kalau cuma ada 2, pakainya UJT. Tapi sama-sama membandingkan. Iya. Kata teman-teman suaranya mantul gimana ya? Ibu, gitu ya. Ibu
coba yang di Discord Ibu coba mute, Bu. Biar nanti nggak ke pantul. Coba Ibu Oh Ibu ya mute. sudah. Sudah. Coba ya udah, silakan. Sudah saya unmute. Sudah. Oke. Sudah, monggo. Jadi kalau ANOVA itu Mm-mm. sama kayak UJT tujuannya buat untuk melihat apakah ada perbedaan. Cuman kalau UJT yang dibandingkan itu hanya dua kelompok data. Kalau misalnya ANOVA itu lebih dari 2. Baik. Nah, jadi misalnya ya, contohnya kalau gini. Jadi ANOVA itu kan macamnya ada beberapa, ada yang one way, ada yang two way. Jadi maksudnya one way sama two way itu faktornya. Jadi kalau one way itu faktornya cuma ada satu. Misalnya kalau saya tadi contohnya, apakah ada perbedaan nilai ketika menggunakan metode ABC? Itu kan faktornya cuma satu. Jadi yang berdasarkan metode pembelajaran. Berarti cuma satu aja kalau gitu ya? Misalnya, iya, cuma ada satu faktor kan. Jadi faktornya itu metode pembelajaran. Kalau misalnya two way, itu berarti faktornya ada 2. Misalnya, kalau two way itu, jadi selain dibandingkan dengan metodenya, dibandingkan dengan jenis kelamin. Misalnya, apakah ada perbedaan ketika menggunakan metode A, ketika dia perempuan, ketika dia laki-laki. Terus ketika menggunakan metode B, perempuan dan laki-laki. Nah, itu kan faktornya ada 2. Jadi dari metode pembelajaran dan jenis kelamin. Apakah ada perbedaan kayak gitu? Nanti dilihat mana yang lebih signifikan gitu nggak Bu ya? Metode belajarnya. Maksudnya mana yang ada perbedaannya kan? Kalau ANOVA itu kan ada ini ya, selainnya kalau UJT cuma sampai lihat nilai signifikansinya aja. Jadi kalau di ANOVA nanti itu ada namanya uji post hoc. Nah, uji post hoc itu buat melihat sebenarnya kelompok mana yang menyumbang perbedaan. Jadi kan misalnya nggak semuanya sebenarnya. Jadi misalnya kalau metode B dibandingkan dengan metode C, itu sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya menyumbang perbedaan itu adalah misalnya metode A dibandingkan dengan metode B, metode A dibandingkan dengan metode C, kayak gitu. Gimana Bu? Ulang Bu? Agak kecepatan Bu. Uji post hoc itu gimana Bu? Uji post hoc itu gini loh, kan kalau misalnya yang ANOVA ini kan ujinya istilahnya diserentak ya. Jadi maksudnya metode A, B, C langsung diuji secara bersama-sama. Nah, kalau uji post hoc ini itu hampir sama kayak uji T gitu loh. Jadi dibuat 2 masing-masing. Saya kalau punya metode A, B, C, berarti kan gini, metode A dibandingkan dengan metode B. Itu gimana? Metode A dibandingkan dengan metode C. Itu gimana? Terus metode B dibandingkan dengan metode C. Nah, itu uji post hoc tulisannya kayak gitu. Jadi nanti dilihat. Jadi sebenarnya mana yang sebenarnya menyumbang perbedaan di antara ketiga metode pembelajaran itu? Sebentar Bu, mencerna Bu. Itu suaranya tidak jelas, jadi tolong Farid menjelaskan ke temannya. Suaranya nggak jelas ta? Halo, suaranya nggak jelas ta? Nggak jelas. Mantul. Coba Ibu unmute Bu. Coba Ibu unmute di Discord. Sudah saya unmute. Maksudnya Ibu jangan di mute gitu loh maksudnya. Nggak di mute. Oh, saya nggak di mute. Iya. Coba Ibu ngomong di Discord. Saya ngomong di Discord kan nggak bisa tadi. Sebentar Bu ya. Sebentar ya Bu. Halo? Halo, jelas Bu. Halo Bu, Ya, suaranya jelas Bu. Kalau di sini jelas Bu. Suara saya? Iya jelas. Jelas Bu. Pakai Discord ini? Iya, pakai jelas. Jelas. Pakai ini aja Bu. Jadi saya telepon juga sambil ngomong di Discord ini. Iya, makanya kayak tadi mantul gitu. Oke. Jadi tadi yang mulai dari mana yang nggak jelas? ANOVA Bu, di awal Bu. Lagi Bu kayaknya Bu. ANOVA. Oke. Jadi saya ulangi ya, ANOVA itu hampir sama, tujuannya sama, bukan hampir sama. Tujuannya sama kayak uji T.
untuk melihat apakah ada perbedaan. Cuman kalau ANOVA itu yang dibandingkan lebih dari 2 kelompok. Kalau misalnya UJT kan cuma 2 kelompok tadi. Nah, kita pakai kalau misalnya lebih dari 2 kelompok, kita pakai ANOVA. Contohnya, apakah ada perbedaan metode A, B, C jika dilakukan di kelas A? Tuh. Terus habis gitu, ANOVA itu macamnya ada banyak. Jadi ada one way, ada two way. Nah, yang membedakan one way dan two way itu adalah faktornya. Jadi kalau misalnya one way itu faktornya cuma ada 1. Kalau two way faktornya ada 2. Jadi misalnya kalau contohnya yang one way itu yang tadi saya bilang metode pembelajaran. Itu kan jadi faktornya 1. Yang cuma metode pembelajaran aja. Kalau misalnya faktornya ada 2, misalnya selain dilihat dari metode pembelajaran, dilihat dari jenis kelaminnya. Apakah nilai mata kuliah itu, apakah jenis kelamin itu bisa membuat perbedaan nilai dari mahasiswa itu, kayak gitu. Ini saya bisa ngomong, cuma saya nggak nggak bisa dengar suaranya kalian. Jadi kalau misalnya nggak jelas, tulis di message-nya aja ya. Apakah terdengar, Bu? Sekarang, Bu? Bisa terdengar suara saya? Wah, tidak terdengar sepertinya. Terdengar, Bu, suaranya? Oke, sampai sini ada yang masih belum paham? Halo, Bu? Terdengar, Bu, suara? Wah, tidak terdengar. Pertanyaan apa? Saya cuma bisa kasih contohnya buat yang one way ya. Soalnya kalau yang two way, saya di sini sebenarnya cuma jelaskan one way aja. Two way-nya nggak saya jelaskan karena menurut saya itu kalian nanti malah jadi makin bingung ya. Itu sih, jadi saya cuma istilahnya, cuma kasih informasi sedikit aja perbedaannya apa gitu. Loh, kalau cuma 2 metode pembelajaran kan berarti kita nanti jatuhnya pakainya independent test. Jadi misalnya kayak yang tadi dibandingkan, misalnya value 1 metode A, value 2 metode B, kan kayak gitu. Kalau misalnya lebih dari 2 baru pakainya ANOVA. Iya. Suara tetap tidak terdengar, Bu. Halo? Contoh metode belajarnya seperti apa, Bu? Maksudnya gimana ya? Metode belajarnya yang apanya? Oh, ya udah. Oke, kita masuk ke SPSS ya. Baik. Kalau sebentar, saya carikan contoh dulu ya. Bisa lihat di keyboardnya tekan ART, kemudian mainkan mouse-nya ya, tekan di sini, geser ke bawah. Mungkin sama kayak tadi aja ya nilainya itu. Nilai yang tadi kan 1 sampai 15 nih. Terus habis gitu bentar. Seperti ini. Tekan ART ya, teman-teman juga bisa lihat di keyboardnya, tekan ART, kemudian mainkan yang ini sebenarnya sama kayak independent test tadi.
Jadi misalnya 1 sampai 5 kamu kasih 1, 1, 1, 1, 6 sampai 10 kamu kasih angka 2, 2, 2, 11 sampai 15 kamu kasih angka 3. Terus yang di variable view-nya, yang itu scale-nya diganti nominal. Kalau sudah, ini values-nya diganti. 1, misalnya metode A. Oke. Terus kalau misalnya sudah, kok jadinya ya tulisan ya. Coba aja deh. Jadi langsung analyze. Terus compare means. Terus yang one way ANOVA. Jadi yang dependent-nya itu yang nilai pretest-nya. Terus faktornya yang post-test. Oke. Sebentar, harusnya post-hoc-nya diklik juga. Gitu. Oke. Post-hoc. Aduh. Post-hoc. Nah, post-hoc-nya pakai yang 2K aja. 2K. Oke, dah, di continue. Nah, di oke. Yep. Nah, itu di tabel ANOVA-nya itu dilihat nilai signifikansinya. 0,238 kan ya? Berarti kalau dibandingkan dengan nilai 0,05 kan lebih besar. Berarti jadi sebenarnya metode A, metode B, sama metode C itu nggak ada perbedaan. Jadi mau pakai metode apapun nilainya kalian sama aja, misalnya gitu. Nah, terus kalau mau lihat yang mana sebenarnya yang menyumbang perbedaan itu biasanya di post-hoc ini, itu lihat nilai signifikansinya. Jadi misalnya metode A dengan metode B signifikansinya 0,669, berarti memang nggak ada perbedaan. Metode A dengan metode C, sekian. Jadi memang semuanya tidak ada yang menyumbang perbedaan. Makanya di sini signifikansi yang di ANOVA ini lebih besar. Sampai sini masih bingung? Saya telepon aja kali ya. Ya. Oke. Bu, bagaimana kalau misalnya untuk ini kan hasilnya sudah ada kan Bu ya? Ini kalau misalnya ada salah satu gitu yang di bawah 0,05 itu gimana Bu interpretasinya? Ya berarti itu sebenarnya hanya yang ada perbedaannya gini. Biasanya kalau misalnya ada yang berbeda, itu nilai signifikansinya pasti ini menunjukkan kalau dia berbeda gitu. Ada perbedaan, cuman ternyata yang tadi kalau nanti kan misalnya gini ya, misalnya di signifikansinya itu dia ada perbedaan. Nah, terus kan ke post-hoc kan. Nah, nanti di post-hoc itu kamu lihat sebenarnya metode yang mana yang sebenarnya ada perbedaan antar metode yang mana kayak gitu. Ini kan karena memang nggak ada perbedaan kan, makanya ketika lihat nilai post-hoc ya memang semuanya nggak ada bedanya gitu. Antar metode A, metode B, metode A, metode C, metode B dengan metode C kan gitu. Lalu untuk yang di post-test ini maksudnya gimana? Metode yang di post-hoc metode A, terus di sini ada metode dengan B. Metode B kan dibandingkan ini metode A dibandingkan metode B signifikansinya sekian, metode A dibandingkan dengan metode C gitu. Baik Bu, baik.
Jadi nanti kalau misalnya pakai ANOVA, itu jelaskannya juga sampai post hoc-nya. Gitu. Baik, Bu. Gimana, Terus Rek? sampai sini? Ada yang tanya? Gimana, Rek? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua kayaknya ya. Bagaimana, Rek? Gak ada pertanyaan, Rek? Oh, ada yang tanya, Bu. Yang mana yang tanya? Bentar. Itu untuk yang tadi, Bu, mengenai 2K itu gimana maksudnya, Bu? Ya itu namanya metodenya sih. Sebenarnya hasilnya sama aja. Cuman saya sering bacanya itu kebanyakan memang pakainya 2K. Oh, begitu. Sebenarnya perbedaannya itu di jumlah datanya kalau nggak salah, kalau nggak saya baca. Untuk 2K sendiri itu Sebenarnya gimana? hasilnya sama aja. Apanya? Berarti Gimana? 2K itu cuman ada batasan datanya gitu atau gimana? Enggak, jadi misalnya gini loh. Jadi yang bisa masuk buat semuanya itu pakai 2K-nya. Pakai yang 2K gitu. Jadi maksudnya buat semua kondisi bisa itu pakai yang 2K. Oh, baik. Itu ada yang tanya, Bu. Saya masih bingung untuk cara membaca output ANOVA-nya, Bu, yang hasil perbedaan metodenya. Gimana maksudnya ya? Kalau mau lihat secara keseluruhan, ketika metode itu apakah ada perbedaan, itu lihatnya tabel ANOVA. Lihat nilai signifikan yang ada di tabel ANOVA. Itu buat ketiganya ya. Kalau misalnya mau lihat per masing-masing, sebenarnya yang mana sebenarnya yang ada perbedaan, itu lihatnya di tabel post hoc yang multiple comparisons itu. Jadi biar tahu antara masing-masing metode itu mana sebenarnya yang ada perbedaan. Ini kan cuma karena contoh soalnya nggak ada perbedaan, jadi ya makanya kalau ketika lihat yang post hoc-nya juga sebenarnya nggak perlu dilihat juga. Kalau misalnya udah kelihatan di ANOVA-nya nggak signifikan ya nggak usah lanjut ke post hoc. Cuman kalau dia signifikan, lihatnya ke ke post hoc-nya. Mungkin nggak, Bu? Masih nggak ada. Itu suaranya nggak kedengeran, Bu. Masa nggak kedengeran, Rek? Masa nggak kedengeran? Nggak kedengeran, dah? Dengar kok, saya dengar. Oh, itu dengar kok. Kedengeran. Dengar kok. Kenapa Yulia ngomongnya nggak kedengeran? Dengar. Saya nggak bisa teriak-teriak ya, soalnya di sini ada bayi. Nggih, Bu. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan, Rek? Oh, masih ngetik, Bu. Oh, masih ngetik, oke. Saya mau tanya lagi, Bu. Bu, mengenai ini apa? Mungkin nggak, Bu, signifikan itu di atas, tapi di atas 0,05. Tapi di antara ininya ini di sebagian signifikansi antar metode itu ada yang di bawah 0,05. Bisa jadi. Cuman mungkin perbedaannya nggak terlalu besar kayak gitu. Bisa jadinya kan kayak gitu. Kalau biasanya kan kalau yang maksudnya signifikannya banget itu kan misalnya yang nilainya 0,0000 itu kan berarti istilahnya mendekati 100% dia ada perbedaan gitu. Pokoknya beda banget gitu. Dan kalau misalnya itu masih di atas 0,05 tapi masih di bawah 0,1 itu kemungkinan ada perbedaan sebenarnya, cuman nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu besar gitu. Baik, Bu, baik. Bu, datanya kan ada lebih dari 2 untuk ANOVA, yang dicontohnya jenis metode itu termasuk datanya, Bu. Gimana maksudnya? Bu, datanya kan ada lebih dari 2 untuk ANOVA, yang dicontohnya jenis metode. Itu gimana maksudnya, Rofiko? Itu termasuk datanya, Bu.
Yang dicontohnya jenis metode. Oh iya, jenis metode itu termasuk datanya. Kan data metodenya ada 3 metode. Cuman dimisalkan dengan angka 1, 2, 3 buat membedakan. Misalnya metode A itu dibuat metode ceramah misal, terus metode B metode Iya. presentasi, metode C mode apa diskusi misal. Nah, ya gitu. Kalau misalnya sudah paham semua, mau saya jelaskan masalah UASnya. Baik Bu, monggo Bu, silakan Bu. Oke, gini. Jadi UAS itu nanti formatnya saya kasih menyusul ya. Jadi UASnya itu bentuknya kalian membuat laporan. Jadi kalian itu cari contoh data yang sumbernya jelas. Cari data yang sumbernya jelas dan terserah. Maksudnya kalian boleh milih mau menganalisis data itu. Tentunya disesuaikan dengan metodenya. Mau kalian pakai UJT atau mau pakai ANOVA atau mau pakai regresi, terserah kalian boleh milih yang mana. Jadi kalau misalnya mau tarik data, silakan ditentukan juga metodenya apa. Jadi silakan dianalisis. Nah, untuk format penulisannya itu nanti saya kasih menyusul. Tapi yang jelas tugasnya itu, tugas UASnya. Gimana guys? Ada yang belum ngerti? Sama UASnya. Berarti nyari dulu nggak Bu ya datanya ya? Apa? Iya, cari dulu datanya. Tapi tentunya disesuaikan sama metodenya loh ya. Jangan kalian dapatnya data ANOVA, tapi kalian sebenarnya ingin pakainya itu regresi. Jangan kayak gitu. Jadi kalian tentukan aja metodenya dulu, baru nyari datanya yang menyesuaikan dengan metodenya. Ini ada yang tanya Bu, jadi setiap anak terserah gitu ya Bu metodenya? Iya, terserah. Cuman satu metode saja, lebih dari satu Iya. boleh? Kalau mau lebih dari satu boleh, cuman ya satu aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Baik. Saya sih mewajibkannya satu. Kalau Baik. mau 2 ya boleh. Baik. Jadi gini, terus uji. Jadi gini, kan tiap metode itu kan semuanya ada uji sebelumnya ya. Ada uji sebelumnya. Maksudnya kayak uji normalitas, apa uji kayak gitu-gitu loh. Uji homogenitas kan gitu kan. Ujinya Jadi apa aja Bu? Kalian ini ya. Jadi gini, sebelum uji, biasanya uji. Jadi gini, kalau pakai uji itu kan sebenarnya ada syarat-syaratnya ya. Misalnya datanya harus normal, atau datanya harus homogen, atau datanya harus seperti apa gitu kan. Persyaratannya kan ada. Nah, yang saya wajibkan itu kalian buat nguji normalitasnya aja. Maksudnya distribusinya mesti normal gitu? Iya, jadi membuktikan data yang kalian dapat itu normal atau enggak. Baik. Jadi selain uji pakai ANOVA atau uji atau regresi itu kalian juga dicantumkan uji normalitasnya gitu. Sumber datanya dicantumkan karena nanti saya mau ngecek benar atau enggak datanya. Baik Bu, baik. Terus saya juga mau lihat kalian itu benar-benar ngerjakan sendiri atau misalnya sumber datanya sudah ada jawabannya nih sebenarnya. Jadi kalian cuma tinggal di screenshot terus dimasukkan ke kan bisa jadi kayak gitu. Baik. Jadi saya mau lihat gitu, saya mau ngecek. Baik. Lalu untuk sebelum uji ANOVA ada Bu pretestnya itu? Nah, normalitas saja itu. Uji normalitas saja. Maksudnya uji normalitasnya caranya gimana Bu? Iya, itu tanya itu lagi tuh. Uji normalitasnya coba dicari di apa namanya, di
di internet banyak uji normalitas itu seperti apa. Baik. Bu, Ya, berarti nanti dibikin coba dicari hipotesis sendiri. juga ya? Ntar kalau misalnya masih nggak apa kayak, Gimana Huda? tapi kalau datanya udah ada jawabannya tapi kita ngerjain sendiri itu bagaimana Bu? Ya kan nanti pasti kelihatan dari bentuk outputnya kan. Kalau misalnya antara mau saya pastikan, saya lihat bentuk data yang sudah kalian dapat sama yang kalian kerjakan sendiri itu gimana. Gitu. Bu, berarti ini bikin hipotesis juga apa enggak? Kalau UJT sama ANOVA yang di Excel gimana Bu? Bu, ada yang tanya lagi Bu? Berarti sebelum uji itu kayak uji T, ANOVA kayak gitu-gitu tuh berarti kita mesti bikin hipotesis gitu Bu? Iya. Mesti nggih? Karena kalian melakukan uji itu tuh uji buat membuktikan hipotesis. Jadi Betul. kalau nggak ada hipotesisnya terus kalian menguji apanya? Hipotesisnya benar apa enggak gitu ya? Iya. Oh, Kalimat kesimpulan itu kan juga dari hipotesis. Ini ada yang tanya juga yang gimana caranya di Excel. Sebenarnya caranya sama nggak Bu ya? Sebenarnya cara kan kalau di Excel itu kan tinggal ini toh. Maksudnya kalian masukkan datanya terus pakai yang ini. Apa tuh yang di data? Kan ada data analisis tuh kan. Nah, kalian pilih aja mau pakai pair ada. Gitu pakai yang regresi kan ada. Single factor. ANOVA juga ada. Ini kalau ANOVA kan harusnya. Nggih. Oh begitu. Nggih. Kayak gitu. Gimana Rek? pakai Excel gimana? Sebentar. Ini kalau misalnya pakai Excel, tadi kan untuk datanya belum tahu. Berarti ini tulisannya satu gitu. Ini satu-satu gitu guys. Iya. Oh, yang di blok 2. Semuanya ini yang di blok. Kan keluar itu. Baik Bu, baik. Yang nilai p-value. Nanti untuk mengirimkan hasil mengerjakan kita di SS atau bagaimana Bu? Di screenshot ya, gitu maksudnya Bu? Screenshot, iya di screenshot. Nanti kan bentuknya laporan ya, kalian bikin di Word gitu. Formatnya laporan gitu ya? Iya, betul ya. Cara buletin nilai di Excel gimana Bu? Cara membulatkan nilai di Excel, ya ini kan di home itu kan ada ini loh. Masa di ini loh yang persen-persen ini loh, bawahnya general itu kan ada yang tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri. Oh ini. Bukan yang sebelah sana. Ya itu kan kalau koma buat bulatkan. Oh gini nggih. Nah itu kan kalau misalnya kalau dibulatkan ya berarti milih yang sebelah kiri. Ini gitu jadi rupanya gitu. Baik. Benar ya? Ada lagi? Ampun, enggak aku. Oh iya, kan sebenarnya jadwal UAS itu kan tanggal 11 ya. Jadi kalian mau mengumpulkan sebelum tanggal 11 boleh, mau pas tanggal 11 ya boleh. Jadi batasnya tanggal 11 batasnya. Semua dikirimnya lewat email. Soalnya kalau misalnya lewat WA, nanti kayak
apa ya, nanti ada yang saya WhatsApp, maksudnya kan nggak sempat saya download. Akhirnya ketika saya mau koreksi, sudah nggak bisa di-download, jadi saya suruh kalian ngirim lagi. Jadi lebih amannya pakai email aja, jadi meskipun saya ngoreksinya nggak langsung itu, saya tetap bisa buka tanpa harus WhatsApp kalian lagi gitu. Baik Bu, baik. Sudah ini? Gimana Rek? Ada lagi Rek? Pertemuan terakhir nggak Bu? Sebelum ujian. Iya, sudah mau UAS. Oh, sudah Sampun, Bu, gitu. sampun. Oke. Sudah. Kalau misalnya kayak gitu, karena ini perkuliahan terakhir ya, saya minta maaf kalau misalnya ada salah selama ini, salah perkataan, salah perbuatan, atau kalian saya ngajarnya bikin kalian nggak paham atau gimana ya, saya minta maaf ya. Baik Bu, baik. Ya, semoga puasanya lancar, terus coronanya cepat hilang, jadinya kalian bisa segera ke Malang. Jadi semester depan kuliahnya nggak kayak gini lagi. Ya, amin paling serius. Oke. Oke, Bu, ayo foto bersama. Waduh, gimana cara mau foto bersama? Jangan. Foto bersamanya nanti aja kalau sudah nggak ada corona. Ya. Baik Bu. Oke, ya sudah kalau gitu ya. Semoga sehat terus. Oke. Saya akhiri ya. Oke Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dimatikan nih teleponnya. Baik Bu.